Itu wajib sepatu trail. Iya. Walaupun kayaknya nggak ada tulisan mandatory gear harus sepatu trail, tapi menurutku Tapi ya wajib. di nalar aja lah, masa ngetrail pakai sepatu. Oke, terus baju. I've been high. I've been high. Lately I've been high. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Denny. Di video kali ini aku mau membagikan sedikit tips, terutama buat teman-teman yang ikutan Siksorogo Lawu Ultra. Oke, tips ini bisa kalian pakai untuk kategori yang middle distance sampai long distance. Jadi 30, 50, 80 bisa pakai tips ini. Dan mungkin 120 juga bisa pakai. Jadi aku akan jabarin strategi dari beberapa aspek based on pengalamanku dan pengalamannya si Bojo Galak. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai ya. Let's go. Oke teman-teman, yang pertama aku mau bahas terkait dengan rutenya atau jalurnya. Nah, biar afdol, biar nggak sendirian, kebetulan Bojo Galak ini pernah ikut kategori 15 dan 50K. Oke, kita tanya pendapatnya. Menurutmu piye Jo, rute jalur si Siksorogo ini kategori 15 dan 50 dan mungkin beberapa jalur lainnya? Yang jelas kalau 15 yang Siksorogo itu tidak cocok untuk pemula-pemula banget. Karena elevasinya lumayan tinggi untuk 15 kilo dengan elevasi segitu tuh lumayan berat kalau untuk pemula. Jadi kalau untuk pemula ikutnya 7 kilo aja. Itu satu. Kalau 50-nya asik sih. Lebih ke maintain apa ya, kalau kalian harus pinter-pinternya maintain. Kalau kalanjaan, kalau aku kemarin ya kalanjaan itu aku jalan kayak power walk gitu, tapi nggak yang 100% kekuatan, jadi kayak bener-bener cuma 50%. Nah, waktu downhillnya baru aku ngegas. Jojo, tahun lalu itu kan kita kan 50K. 50 tuh pesertanya kayak 500-an toh. 500 gue inget nggak kita sempat stuck macet pas nanjak itu. Nah, nanjak arah hampir mau ke Mongrang. Nah, gue kebayang nggak tahun itu 700-an plus. Sebenarnya kalau ngomong macet 50 kilo, 15 kilo itu lebih macet. Jadi di sekitar kilometer 8 sampai 9 itu macet. Jadi kalau kalian nggak mau kena macet, dari awal harus udah ngegas dulu biar nggak kena stuck di rombongan yang belakang-belakang. Tapi kalau misalnya cuma mau sekedar lolos COT itu sebenarnya masih oke sih. Nah, masalah itu rutenya itu kali ini aku nggak ngerti ya. Kayak bayangin 15K-nya tuh 1000 lebih. Terus 30K-nya tuh 1500-an. 50K-nya 700-an. Jadi rutenya tuh bakal crowded banget guys. 80K-nya kayak 200-300-an, jadi relatif aman sih. Jadi tantangannya tuh bukan cuma rute, tapi tantangannya juga antrian. Gitu, antrian toh. Iya. Nek 50K tahun lalu toleransi trailnya atau tanahnya piye, Ingat ya? Sebenarnya itu aku sudah nulis semua di vlogku tahun kemarin. Kalau kalian mau nonton yang 15 sama 50 tuh aku ada. Itu berarti lebih detail kan? Itu lebih detail. Jadi memang macetnya tuh selalu di antara kilometer 7, 8, 9. Sudah itu toh. Itu dan masih makadam. Nah, itu sudah. Oh, itu ada jalan makadam tengahnya, tapi itu kanan kirinya tuh ada jalur tanah. Nah, aku tuh lupa. Tapi yang tahun sebelumnya kan suamiku sudah ikut 50 dan dia bilang habis Lawu yang apa itu Kemuning itu. Nah, kebun teh Kemuning itu habis itu naiknya tuh katanya tanah. Nah, tahun kemarin itu sudah cor-coran. Jadi udah banyak tanah yang akhirnya sudah dibocor sama warga sekitar, Jo. Kalau buat persentase trailnya sih masih mungkin sekitar 70%, 30%. 70% masih 70% masih trail sih. Tahun kemarin. Masih oke. Tahun kemarin. Jadi, teman-teman, perbedaannya 30 dan 50 tuh gini. Kalau 50 itu habis dari Sekipan naik turun, terus naik ke arah Bukit Mongrang. Nah, kalau 50 dari Mongrang itu naik ke Gunung Lawu, teman-teman, via Cemoro Kandang, lalu turun via Ceto. Nah, 50, 80 dan 120 masih mirip kayak gitu, pokoknya dapat Lawu. Bedanya kalau 80 dia diputer-puterin lagi, ditambahin lagi, ada daerah namanya apa aku rada lupa. Aku nanti bakal 80 kilo tahun ini. Nah, kalau yang 50
dari turun Candi Ceto langsung direct ke arah Tahura ya, Kemuning, kebun teh Kemuning, lalu Terus taman naik. hutan raya, rolling gitu. Nah ini yang makin tahun tuh makin pembangunan. Jadi yang tahun sebelumnya tanah, tahun ini makadam. Yang tahun sebelumnya makadam, tahun ini cor-coran. Jadi itu memang apa ya, modernisasi yang kita nggak bisa mencegah, kita nggak bisa pungkiri. Dan itu buat panitia juga itu PR, karena mereka nggak segampang itu buat ganti-ganti rute kan. Terus mosok meh dibubuki meneh. Kalau 15 naik Mongkrang nggak sih? Ndak. Berarti 15 rutenya piye? 15 tuh cuman ya di bukit-bukit kecil, kita main-main di sekitaran Tawangmangu gitulah. Oke, jadi itulah kenapa aku sebenarnya spesifik bikin tips and triknya tuh untuk kategori middle sama longnya. Tapi Karena sebenarnya ya menurutku nih ya, ini kalau kita ngomongin middle, 15 tuh masuknya middle loh, Su. 15. Loh, kalau kategorinya dia banyak, ya kita lihat kategorinya tuh 7 15 ya masuknya short. 30 Oke. 50 middle. Ini disclaimer dulu, ini dari sudut pandang anak ultra ya guys. Tapi kan kita kalian kalau udah daftar Siksorogo itu kan ada kualifikasinya. Berarti kan 15 jelas gitu loh. 15 tidak ada. Berarti kan short. Iya toh, short dong, karena tidak ada kualifikasinya. Kalau 30 tuh ada kualifikasinya, berarti masuk middle. Tapi sebenarnya aku rada tidak terima kalau 15 tuh udah ada kualifikasi nih guys. Kayak mungkin karena nggak ada kualifikasinya jadi banyak orang yang daftar. Tapi ini sebagai orang yang pernah ikut 15 kilo, aku berkata sekali lagi bahwa 15 kilo Siksorogo itu bukan buat pemula yang benar-benar pemula. Jadi kalau kamu misalnya sudah pernah lari 10 kilo di road, pengen ikut 15, ya silakan. Tapi tak omongin dulu bahwa elevation gain di 15 kilo Siksorogo itu lumayan perih. Tapi bisa jadi karena ngantri, jadi nyantai. Maksudnya kan ngantri ya, kita ngantri mau nggak mau menurunkan pace-nya turun, effort atau apa namanya ya effortnya lebih nggak terlalu ngoyo, jadi lebih aman. COT John, COT. Oh, COT. iya, COT. Oke, yang pertama tadi adalah jalur atau rute. Kita ngomongin poin kedua adalah cuaca. Jadi Siksorogo ini selalu di bulan November ke Desember. Di bulan Desember, which is di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu adalah puncak-puncaknya musim hujan. Kalau kita ngomongin di luar negeri, di negara dengan 4 musim, Desember tuh identik sama musim dingin atau winter. Oke, menurutmu piye Jo, cuaca di Siksorogo? Kalau kemarin itu aku dapat hujan dari sekitar jam 4-an sore, itu waktu turun dari Lawu, sampai mungkin sekitar setengah 7-an. Jadi bener-bener yang kepleset. Cuman karena trekking poleku karbon dan mahal, jadi tak lipat. Aku tidak mau resiko tugel, jadi akhirnya aku mencari batang pohon yang kuat, berat, tapi itu sangat membantu untuk turunan di Lawu. Ini buat kategori 50 ya. Kalau 15 tuh nggak kena hujan sih, aku cerah banget, panas malahan waktu itu. Nah, ini uniknya teman-teman. Kalau kita yang pertama di gunung, yang kedua di musim hujan. Kalau kita ambil kategori menengah ke panjang, yang which is 30, 50, 80, 120, itu makin lama kita di gunung, makin lama kita di luar tuh makin ada atau makin besar kemungkinan kena hujan. Jadi ya kalau kategori pendek, apalagi pagi biasanya sih masih aman. Tapi hujannya itu biasanya kayak siang, sore, apalagi malam. Jadi kalau kalian ikutnya 80 dan 120 ya bisa dibilang pasti bakal kena hujan, ya nggak sih? Iya. Kue 15, 2022 15 ya? Nah, terus gini, kalau kita ngomongin kategori panjang di Siksorogo, hujannya, misalnya aku sama Ayu sama-sama ikut 50 kan nih tahun lalu nih, titik dia kena hujan dan titik aku kena hujan tuh beda. Benar. Nah, jadi ini yang unik. Kue tahun kemarin kena di mana? Aku kena di turunan dari Ceto, water station, Dari Salewat CP. ya mau ke arah kebun teh Kemuning. Nah itu kalau di situ aku sudah terang benderang kalau itu, tapi sudah malam. Hah? Sudah malam. Loh, sore Karena- itu tahu. Enggak, kalau Cika finish setengah 6 sore soalnya. Jadi dia lewat di kebun Kemuning itu dia masih sore, masih dapat foto bagus-bagus. Kalau aku di CP yang waktu di Ceto itu aku sudah setengah 7 malam. Jadi Tapi- aku setelah itu sudah kena malam, sudah Tapi gelap. effortmu waktu itu piye? Maksudnya gue sudah effort atau sebenarnya gue masih bisa? Enggak sih, sebenarnya masih bisa. Cuman itu kan 50 kilo pertamaku yang maksudnya yang benar-benar aku prepare gitu loh di gunung kesukaanku. Jadi aku mau perform bagus gitu loh ceritanya. Jadi waktu nanjak itu aku memang benar-benar nyantai. Aku cuman Loh, ngikut pas katanya mau turunan. perform
bagus tapi kok nanjaknya Iya, maksudnya aku nggak mau habis sebelum aku finish gitu loh. Oh, Ju. jaga nih. Tahu diri karena dan satu lagi aku karena waktu kemarin tuh aku lagi cedera inner tight. Jadi aku memang nggak bisa yang apa namanya kayak ngepus banget tuh nggak bisa. Jadi yang penting menjaga biar bisa finish. Berarti bisa dibilang tipsnya buat kalian yang ikut 50 dan 80, kalau bisa turun dari Ceto itu udah sebelum maghrib kan? Yes. Karena ya Kalau mau aman dari COT ya. Aman dari COT, yang utama sih mungkin lebih ke safety ya. Yeah. Lebih safety, jadi turun dari gunung kalau Nggak udah gelap. Kalau di Ceto, Lawu ke Ceto ya, itu gelap tuh kan yang satu bahaya. Yang kedua, chance kena hujanmu itu makin gede. Dan kalau kamu kena hujan di ketinggian 3000 sama di ketinggian 1500 itu kan beda. Which is kalau di puncak Lawu tuh kamu bakal kedinginan banget, sementara kalau di bawah mungkin relatif aman ya. Terus bayangin kalau kalian turun dari Gunung Lawu pada waktu hujan, apalagi itu rute sudah diinjek-injek orang 700. Bayangin aja licinnya seberapa. 700 dan semisal ikota yang 30 ya diinjek 1000 lebih. Loh, 30 kan enggak lewat situ. Oh iya ding. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong buat kalian yang ikut 30, turunan Mongkrang itu ngeri loh. Nggak ada vegetasi apa-apa. Dan aku tuh tahun kemarin Mongkrang tuh pas kering-keringnya. Jadi kayak berdebu dan itu licin banget. Jadi kalau menurutku aku lebih rekoso turunan Mongkrang daripada turunan Lawu. Ya turunan Mongkrang lebih curam guys. Lebih curam. Pendek tapi curam. Itu yang ada kalau kalian lihat beberapa bulan lalu tuh orang viral di akun-akun pergunungan gelundung-gelundung di Mongkrang. Kalau di Nah ini buat teman-teman yang mungkin belum pernah ke Lawu, Ceto tuh salah satu jalur yang enak banget buat downhill. Tidak terlalu teknikal, ada sedikit batu-batu tapi masih oke. Nah kayak 70-85% tuh bisa dilariin teman-teman, dari puncak sampai ke base camp. Nah ini buat kalian yang di kotanya tuh nggak ada tanjakan dan turunan panjang, kalau quad atau otot quad dan hamstring kalian nggak cukup kuat, tuh kaki kalian turunan dari Lawu tuh bisa bergetar pasti. Kowe tahun kemarin turun Lawu berapa lama, Su? Oh ya sempat kram sih, 2 jaman. Kok suwi banget? 2 jaman. Nggak tahu itu kenapa tuh Pak. Kalau aku tahun kemarin tuh dapat PR waktu turun Lawu. Berapa? 1 jam sekian. Tapi itu Jo. Tapi buat kalian yang nggak biasa naik gunung, nggak biasa latihan, jangan takut buat pakai tangan. Kotornya kayak gimana, di Lawu itu banyak pohon, jadi kalian bisa kayak gendol, kayak nabrak di mana-mana. Pokoknya pergunakanlah tangan kalian sebaik mungkin. Berarti kesimpulan untuk cuaca di Lawu, di Siksorogo, prepare gearmu, dan kalau bisa jangan kelamaan di atas, di puncak Lawu, di Gunung Lawu, termasuk di Mongkrang. Jangan terlalu banyak foto-foto. Jangan kebanyakan makan di Boyem. Oke, itu tentang apa tadi? Cuaca. Berikutnya tentang kita bahas tentang gear. Gear itu sebenarnya cocok-cocokan ya, cuman kalau kita ngomongin yang krusial dulu, sepatu itu wajib sepatu trail. Iya. Walaupun kayaknya nggak ada tulisan mandatory gear harus sepatu trail, tapi menurutku Tapi wajib. ya dinalar aja lah, masa ngetrail pakai sepatu. Oke, terus baju piye itu maksudnya? Baju harus dry fit. Satu. Ya. Dan dry fit itu ada banyak macam-macamnya. Hmm. Ini boleh nyebut merek dikit ya. Tapi aku 2 kali kena hujan. Waktu kemarin Lawu itu bener-bener hujan kering itu aku pakai T8 dan itu aman banget. Terus celana panjang atau pendek? Pendek. Personal ya kalau itu ya. Kalau kalian biasa panjang dan cocok panjang ya enggak apa-apa panjang. Soalnya kalau cewek pakai panjang itu Jo. Kalau pipis tuh susah Jo. Sudah keringetan terus pipis terus nyopotnya susah, masangnya susah lagi. Oke. Terus di sini tuh susah gini-gini. Nah, terus kalau kaos kaki prefer yang pendek atau panjang? Maksudnya kalau panjang itu kan kadang luka-luka itu loh, menutupi luka-luka. Nah, kalau itu tergantung sih. Kalau aku lagi cedera aku pakainya yang pendek. Bukannya kualek. Salah. Soalnya kalau aku cedera aku dikit-dikit harus buka buat kasih counterpan full. Jadi kalau panjang susah, makanya aku pakai pendek dulu. Oke, ini rambut kok gila nih sih. Memang. Klimis. Aku sih sadar tau gila nih. Oke, itu tadi tentang aparel dan sepatu. Topi wajib gak sih? Menurutku sih bawa Menurutku sih ya. Enggak. Terus? Lumayan loh topi loh. Tapi kalau aku tuh sukanya topinya tuh yang gede tuh loh, Jo. Yang gini. Bulat. Biar enggak sunburn di
apa namanya ini? Leher. Oke, berarti topi atau headband itu personal ya? Personal. Terserah. Nah, ini adalah mandatory. Mandatory menurutku wajib, super duper wajib ya. Jas hujan itu wajib banget. Emergency blanket itu wajib banget. Ingat kalian ada di Gunung 3000-an, khususnya kategori 50 up. Kategori 30 kalian juga ada di Mongrang itu sekitar 2000 gitu. Puncak Mongrang itu 2000, jadi cukup dingin juga. Lalu kalau kalian punya jaket waterproof boleh dibawa. Windproof juga oke. Windproof juga oke. Yang pasti jas hujan 1 kali pakai itu harus dibawa. Kemarin aku di mana BTS itu bawa 2 jaket, windproof dan waterproof. Itu aku pertama kali bawa 2 jaket dan pertama kali dipakai semuanya. Biasanya tuh kayak nggak pernah dipakai. Aku biasanya cuma pakai windproof sih. Gue nggak punya waterproof. Aku nggak pernah dibeliin suamiku waterproof. Kena meneng. Itu apalagi itu mandatory. Tapi masalah gini, kalau kita waterproof kita sebenarnya bisa diakali pakai windproof dan jas hujan. Oke. Jadi masih ada pilihan gitu loh, karena kita tahu sendiri kalau jaket-jaket waterproof itu kan 1 berat, 2 mahal. Jadi kalau misalnya kita kan termasuk kaum mendang-mending ya. Jadi kalau aku sih prefer ke windproof terus kasih jas hujan. Jas hujan. Nah, jas hujan itu kalau kamu mau enak ya bawa 1 di tas, bawa 1 lagi di drop bag. Kalau ada drop bag. Aku tim anti drop bag guys, kalau kalian mau tahu. Jadi aku kalau misalnya panjang-panjang gitu nggak pernah pakai drop bag. Tapi kan sekali aku ada drop bag tuh di CTC dan itu akhirnya juga malah menghambat waktuku. Bukan, tapi maksudin loh, at least kalian ganti nggak ganti tuh bawa gitu loh. Jadi nek ono apa-apa ganti, nek ora ono apa-apa ya lanjut. Oke, bener. Ya aku yang ono. Aku juga gitu. Terus, nah ini yang wajib nih yang aku sampai luka ini guys. Itu P3K tuh wajib banget, minimal Kasa sama Hansaplast nih loh. Nih. Nah, gue kan selalu bawa. Aku selalu bawa. Aku Kalau kalian beli di tempat-tempat obat-obatan gitu, apa sih? Tempat-tempat apotek gitu loh. Iya, kayak apa supplier sih? Kit medical gitu. Ya, first aid kit. First aid kit yang kotaknya merah itu tuh bisa kalian beli, itu bisa kalian isi emergency blanket dan di dalamnya tuh ada kain kasa, ada alkohol, ada macam-macam, bisa kalian pakai itu. Tapi sebelumnya kalian harus belajar dulu cara nglubet. Percuma aku yang gowo tapi aku ora iso. Iya, maksudnya nglubet luka caranya gimana? Okay. Terus di steril caranya gimana? Percuma aku yang gowo nek kowe ora iso nganggo. Oke. Terus apalagi fast air wajib kayaknya 1 liter. Kacamata kalau aku wajib di siangnya sih karena aku nggak suka kayak silau gitu. Nah kalau aku kacamata sudah pasti mandatory guys, wajib kacamata. Tadi kita udah ngomongin rute atau jalur, kita sudah ngomongin satu lagi sing kowe wajib Jo, GPX. Oh iya. Jadi pakailah smartwatch, masukin GPX-nya karena itu menyelamatkanmu. Jadi gini teman-teman, marking itu kadang yang pertama bisa diambilin warga, bisa dicopotin warga, yang anak-anak kita nggak ngerti bisa juga kena angin. Bisa tapi juga diambil binatang. Ya, tapi lebih dari itu, kalau kalian masukin GPX ke smartwatch, kalian tahu titik-titik water station. Yeah. Dan titik-titik elevation gainmu kurang berapa, kilometermu kurang berapa tuh kelihatan semua. Sebenarnya aku paling penting tuh titik water station sih, karena kalau kita tahu titik water station kita bisa ngira-ngira. Ya. Ini harusnya diisi berapa ya? Dan satu lagi yang sebenarnya penting, tapi orang meremehkan. Itu adalah real food. Jadi kayak kemarin 50 kilo itu sebenarnya teman-teman yang barengan sama aku itu bawa gel banyak. Ini sebenarnya mau tak bahas habis ini, nutrisi, Oh gitu ya. Tadi kan mandatory. Udah nanti tinggal dikat. Ini dimasukin potongannya di sini. Oke, lanjut berikutnya tentang nutrisi dan ransum. Nah, jadi lanjut. Rombonganku tuh kemarin tuh waktu naik lawu tuh ada sekitar 5-6 orang dan semuanya itu bawa gel banyak banget. Aku pun juga bawa gel. Tapi gel itu ketika kita sudah minum antara 3, 4, 5 dan di waktu yang entah itu berapa jam, itu tuh kadang badan kita ada menolakan sehingga kita mau masukin gel lagi akhirnya tidak bisa dan muntah. Itulah pentingnya bawa real food. Nah, karena kita lagi ngomongin Sorogo Lawu, itu ada makanan khas di Tawamangu yang namanya jadah tempe. Itu kalian beli aja, bawa dibungkusi plastik, tinggal dimakan, dan itu tuh maksudnya itu bener-bener membantuku di tahun kemarin waktu 50 kilo. Itu bisa, cuman kalau kita ngomongin nutrisi, ransum dan makanan, sebenarnya WS-nya Sik Sorogo proper dan lebih dari cukup. Tapi kan nggak mungkin kita bawa bakso sama soto ke puncak. Ya kan bisa dimakan. Kan mungkin kan. Bisa dimakan. Loh, aku sudah makan. Aku sudah makan di WS, tapi kan kita tetap perlu, kita kan nggak tahu nih kita nanjak bakal berapa jam. Nah, aku prepare diriku sendiri dengan bawa real food itu tadi. Nah, itu namanya mandatory care untuk kita sendiri, keselamatan kita sendiri. Jadi sebenarnya cuma kita yang tahu kita butuhnya apa. Nah, kalau aku butuhnya real food.
Kalau Hai ayang. Loh. Ada ayangku. ki mesti jam kantor ki mesti. Aku cek bahas tentang mangan yang Mbak Boyem loh. Ki Iki kudune diwawancara loh, Dek. wes cukup tersindir. Dia mau ngantor, guys. Jadi guys, itu teman saya yang itu tahun kemarin itu di 50 kilo. Waktu aku lewat di Mbok Yem, dia tuh lagi makan pop mie. Hula-hulu. Terus aku sampai kan COT toh, malah santai-santai. Terus dia tiba-tiba ngebut nyelip aku. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, Ci, berarti aku nek mau finish aku kudu 1 jam di depanmu ya. Dan akhirnya dia ngebut. Nah, jadi ini kadang keasikan makan itu juga perlu kalian waspadai, entah di WS dan kalau di Lawu tuh ada namanya Mbok Yem dan warung di ketinggian 3000-an tuh memang enak banget, ada pecel, ada mimian. Tuh hati-hati guys karena banyak yang kayak kegocek gitu, keasikan makan nggak kerasa 15 menit 30 menit nggak kerasa, tiba-tiba wah kok waktunya udah jam segini, udah mepet, terus gas-gasan gitu. Tapi kalau aku personal mau bilang yang diomong Ayu itu ada benernya, tapi di garis bawahi kalau kalian terbiasa full pakai nutrisi yang jalan-jalan doang, ya lakuin aja. Nggak bisa sih. Nggak bisa sih. Oh. Lah Nggak, teman-teman kita ada yang bisa. Masalah gini, aku kan melihat dari pengalaman-pengalaman kayak kemana nih waktu kita ngeluk Toba. Itu kan ada Angel sama Widadi yang sudah terbiasa pakai jalan-jalan kayak gitu. Mereka pun ada di satu titik yang badannya udah nolak gel. Akhirnya keinget gak mereka minta susu tawar yang buat netralin tuh. Nah itu tuh badan kita tuh tidak didesain untuk dimasukin kimia terus menerus, dan itu sebenarnya juga tidak baik buat badan. Walaupun sebenarnya kan beli di TKP kan aku kan sebenarnya cuan akeh ya, tapi tetap aja kita harus gimana ya, setelah better masukin, kecuali kalian 50 kilo finishnya dalam waktu 5 jam. Nah itu tidak apa-apa, pakai gel aja semua, tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Kalau semisal 50 kilonya di atas 10 jam berarti bisa dimodif gelnya mungkin 2 atau 3 maksimal 4 terus 1 raw food. Kalau aku adalah sebelum start aku gel dulu. Terus habis itu sekitar 1 jam setengah aku gel lagi, tapi aku tuh juga buat coklat-coklatan Jo. Jadi di jeda itu aku makan coklat yang kecil-kecil segini gitu loh, yang kecil-kecil segini. Terus waktu di WS yang di setelah Mongkrang itu aku makan soto dan bakso. Terus habis itu aku nggak ambil cendolnya apa gitu loh, aku nggak ambil, aku cuma makan soto bakso. Habis itu nanjak aku sambil makan jadah. Buat kategori 120 karena rutenya kita nggak tahu, kita nggak pernah, dan ini kategori pertama. Ya intinya kalau temanku seniorku lulusan PTL di UTMB itu bilang intinya giling terus. Karena salah satu kunci ultra itu adalah metabolisme. Ketika kita mengeluarkan kalori banyak tapi tidak ada yang dimasukin, nah itu lama-lama ngebong guys. Itu ngebong. Nah, biasanya kesalahan yang biasanya cewek yang melakukan adalah Jo. Apa? Kita sudah olahraga capek-capek bakar kalori banyak, aku nggak mau makan, itu salah. Karena banyak yang berpikiran kayak gitu, loh aku sudah bakar banyak, aku mau kurus, habis ini aku biar aku tambah kurus. Terus habis itu nggak makan, terus habis itu ngebong, terus habis itu ya begitulah. Jadi cewek-cewek, mungkin cowok juga ada, tapi ini karena aku sebagai cewek, aku tahu apa isi hati cewek. Percayalah, kita itu mau FM, mau ultra, mau HM, mau 10K, mau 5K, kita harus makan. Oke. Tadi kita udah ngomongin rute, kita udah ngomongin cuaca, udah ngomongin gear atau mandatory gear dan gear, kita udah ngomongin nutrisi. Yang terakhir apa coba? Apa? Hamin seminggu kali ya. Karena ini uploadnya bakal mepet-mepet. Ada yang namanya tapering. Tapering time sama istirahat sebelum race. Itu juga krusial dan penting. Sama carbo loading. Gini. Jadi kadang tuh kita tuh udah latihan proper dari 5 bulan sebelumnya, tapi H-2, H-3 kita tidurnya kurang, istirahat kurang. Jadi percuma. Terus makannya kurang. Nah, Cairan kurang. Oke, tapering itu apa? Tapering itu sebenarnya kalau aku misalnya aku mau race minggu ini, berarti aku punya peak training itu 2 minggu sebelum hari ini. Maksimal 10 hari. Sebelum hari H. Kalau seminggu sebelum race, aku mengurangi intensitas lariku. Jadi kalau misalnya aku ikut 50, berarti 50 besok minggu misalnya ya. Jadi aku lari cuma 5 kiloan hari Senin dan Rebu atau Kamis. Itu sudah maksimal. Habis itu kerjaannya apa? Seminggu sebelum race giling. Pokoknya kita carbo loading sebanyak-banyaknya. Balik lagi, ini adalah kategori middle sampai long. Jadi 30, 50, 80 kita bisa mulai perbanyak karbo dan isotonik sebenarnya juga. Isotonik karena Isotonik kadar itu penting. Kita memupuk kalori, karbohidrat dan kadar garam.
Nah, kalau itu tadi tapering time, carbo loading, terus tadi intensitas lari atau latihannya dikurangin, bisa kalian cross training juga, mungkin relaksasi yoga atau renang. Tapi atau sepeda. cross trainingnya juga nggak boleh yang kalian belum pernah nyoba. Ya, Nggak pernah yoga, tiba-tiba kalian cross training yoga malah kecetet ning dindi, Jon. atau pilates. Nah, pekok nek kuwi goblok. Terus, nah ini mungkin udah telat ya, cuman nggak apa-apa. Kalian harus cari kalau pengen enak dan nyaman tuh hotel yang proper. Atau minimal kalau kalian bisa tidur, ya homestay yang proper. Gitu? Dan teman tidur yang proper, karena kalau ngorok temennya kan jadi nggak bisa tidur. Kayak aku beberapa kali ngono ya, kena ngono ya. Terus lokasi kali ya. Ya kalau itu tuh sebenarnya nanti kita bikin itu terpisah pada waktu pendaftaran lomba, cuy. Jangan pas ini. Ini kan kadung, preparation race. Wes ra iso kowe golek penginapan tidak kono wis ra Iya ono. wes lah, berarti kita langsung ending aja. Kita berdoa teman-teman semua bisa finish lancar, aman, tentram, tanpa drama di Siksorogo Lawu Ultra. Buat yang kategori 15 kilo nanti ketemu sama Ayu. Ndak. 7 kilo deh ya. Jadi besok aku ambil 7 kilo. Kenapa? Karena aku mau bikin konten buat kalian-kalian yang baru mau mulai lari. Hari Minggu ya berarti ya. Buat yang kategori 50 dan 80 dan mungkin 120 bisa ketemu sama Ketemu aku juga. Nanti aku mau nongkrong di WS Mongkrang. WS yang makanannya banyak. Mongkrang lho, kan naik apa? Karena banyak ojek di sana, Ju. Jangan Oh, iya. karena susah dilariin juga dekat dari penginapan. Mongkrang toh itu toh? Iya, WS Mongkrang. Oke. Itu kan pasti semua ketemu di situ. Tapi ra iso support aku Hari to Sabtu. jamnya to. Ngapain nyupport gue? Wong aku cuma main dulu penderitaan Oh. orang-orang kok. Oke teman-teman, jadi sekian video dari kami. Buat teman-teman yang masih cari ransum, masih cari nutrisi, bisa lari ke TKP. Masih sempet, ini bakal segera aku tayangin, bisa langsung dikirim. Yang nyari gear, Ada juga di TKP. Ada juga di Pokoknya sini. kita semua ada lah. Nah. Kalian butuhnya apa? Kita ada. jadi sekian dulu kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Bye bye.